Shell Indonesia menginformasikan produk bensin Shell tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Pantauan CNN Indonesia di SPBU Shell Warung Buncit, Jakarta Selatan, operasional SPBU tetap berjalan normal. Para karyawan tetap bertugas dengan melakukan penjualan produk dan layanan lainnya yang ada di SPBU, seperti bengkel, produk pelumas, dan kedai kopi. Adapun layanan stok BBM yang masih tersedia adalah BBM jenis diesel. Atas kekosongan stok BBM tersebut, manajemen Shell Indonesia menyatakan telah melakukan penyesuaian operasional termasuk bagi para karyawannya. Kondisi kekosongan stok ini tak hanya dialami oleh Shell, tetapi dua badan usaha lainnya seperti BPAKR dan Vivo. Jika di SPBU Shell saya masih mendapati ada BBM jenis diesel yang dijual bagi para pengguna kendaraan, saya menemukan SPBU Vivo yang ternyata sudah tidak menjual lagi karena stok BBM yang mereka miliki sudah habis hingga menutup operasionalnya. Masyarakat yang masuk ke dalam SPBU mengaku kecewa bahwa BBM yang biasa mereka gunakan untuk kendaraannya sudah tidak lagi dijual. Stok kosong udah 3 bulanan yang lalu kayaknya ya. 3 bulan ya. Biasanya ngisi di mana? Selalu di Shell sih. Jadi stoknya Dari dulu. Kecuali di luar kota karena agak susah. Kalau di Jakarta selalu di Shell. Sedih juga sih ya, karena kita udah dari bertahun-tahun sih udah pakainya Shell terus kerang. Berarti beralihnya pakai apa? Masih paling BP atau Pipo ya sekarang. Baru akhir ini tadi saya mau ngisi tadi katanya kosong. Akhirnya mungkin mau nyari Pertalite dulu dah. Mau beli bensin sekalian ganti oli. Jadi bensinnya nggak ada. Udah baru tahu hari ini atau lama? Saya kira cuma kabar-kabar biasa aja di media, ternyata beneran ya. Nggak ada. Emang biasa isi pakai Shell? Ya Shell Nitro. Shell Nitro? Nah. Berarti yang RON 95? Ya biasanya isi penuh itu buat seminggu. DPR menyerahkan persoalan ini kepada Kementerian ESDM selaku regulator. Tawaran solusi Menteri ESDM kepada SPBU swasta untuk membeli BBM mentah dari Pertamina melalui skema B2B merupakan langkah yang masuk akal untuk menutup kekurangan pasokan sampai akhir tahun. Kami memahami maksud daripada pemerintah itu kan bagaimanapun juga, walaupun ada keningkatan demand daripada BBM, tetapi juga kita kan harus memperhatikan bagaimana mengatasi impor, ya. Sehingga solusi yang diberikan itu adalah misalkan SPBU swasta itu membeli BBM-nya dari Pertamina. Nah, saya sudah bertanya, ini kan spesifikasinya belum tentu sama. Betul, yang ingin didorong itu adalah yang base fuel. Base fuel itu artinya ya yang oktan murni. Nah, terkait dengan misalkan aditifnya yang menjadi kekhususan daripada BBM daripada swasta itu, silakan nanti diolah, di-blended di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Saya pikir itu juga masuk akal ya. Nah, itu kami serahkan kepada Dirjen Migas ya, itu untuk bagaimana mengatasi ini. Namun, pengamat energi UGM Fahmi Radi melihat kebijakan pemerintah yang mengubah aturan periode impor bagi SPBU swasta yang semula 1 tahun menjadi 6 bulan dan tiap 3 bulan dievaluasi ditafsirkan sebagai pemotongan kuota sampai 50%. Selain itu, tawaran solusi impor BBM satu pintu melalui Pertamina mengarah ke monopoli bagi Pertamina. Karena strategi yang digunakan oleh SPBU asing, tadi saya sebutkan sebagai portofolio itu ya, dia impor dari beberapa negara atau beberapa seperti Shell misalnya, dia impor dari sumur Shell yang ada di beberapa negara gitu ya, yang mestinya harganya lebih murah. Nah, kalau kemudian harga dari Pertamina itu lebih mahal, maka ini akan memperbesar biaya operasionalnya dari SPBU asing tadi. Nah, kalau itu berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan itu ya, itu akan terjadi kerugian dan akhirnya SPBU asing di Indonesia akan ditutup. Semua pihak khususnya konsumen berharap ada titik temu terbaik bagi persoalan kekurangan pasokan BBM pada SPBU swasta, agar konsumen tidak dirugikan dan tidak mengganggu iklim investasi di sektor energi maupun sektor lainnya di Indonesia. Desy Aritonang, Warsa, Jakarta.